mengenai ramalan dalam perspektif Buddhis. Tentu saja Bapak dan Ibu Saudara sekalian sudah tahu atau sering mendengar atau mungkin juga sering mempraktikkan ramalan-ramalan. Sebagian orang percaya tentang adanya ramalan, namun sebagian orang lagi tentu ada yang menolak dan menganggap ramalan sebagai sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bohong, atau sesuatu yang rekayasa belaka. Nah, ramalan sudah menjadi bagian kehidupan kita, sudah menjadi bagian masyarakat umum yang dapat kita jumpai di dalam masyarakat. Sebenarnya apa yang kita sebut sebagai ramalan saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di zaman Sang Buddha di India pada waktu itu. Awal mula dari ramalan kita tidak bisa mengetahui, tetapi yang jelas kebiasaan ramal-meramal ini adalah kebiasaan para Brahmana. Yang tak lain itu terjadi di zaman Weda, di zaman sebelum Sang Buddha muncul. Di zaman Sang Buddha belum lahir, kegiatan ramal-meramal ini sudah sangat umum dan sangat familiar di masyarakat India pada waktu itu. Bagaimana latar belakangnya kenapa ramalan bisa terjadi? Tentu ada banyak alasan yang beragam. Beberapa orang mengatakan ramalan ini adalah sebuah ilmu yang dipelajari oleh leluhur kita pada waktu itu. Tentu saja yang namanya ilmu bukan sesuatu yang tanpa dasar, pasti ada dasar-dasarnya. Nah, biasanya di masyarakat zaman dulu, yang namanya ilmu didapat dari berbagai aspek, bisa dari pengalaman langsung, bisa dari pengetahuan meditatif, dan lain sebagainya. Nah, mengingat ramalan ini sudah menjadi hal yang sangat umum, dan bahkan lazim ya sebagai masyarakat, nah, kita sebagai umat Buddha dihadapkan pada tantangan. Bagaimana agama Buddha memandang ramalan ini? Bolehkah kita menyetujui atau meyakini adanya ramalan? Atau justru tidak boleh meyakini adanya ramalan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi sebagian besar umat Buddha. Dan tentu saja bukan hanya kita saja yang hadir di sini, tetapi juga menjadi pertanyaan bagi umat Buddha pada umumnya. Karena di masyarakat memang yang namanya ramal-meramal sudah menjadi hal yang umum. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas ramalan dalam perspektif Buddhis, atau bagaimana kita sebagai umat Buddha di dalam menyikapi ramalan. Adakah solusi-solusi? Adakah cara-cara untuk menghadapi sebuah ramalan-ramalan atau untuk mempercayai sebuah ramalan-ramalan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ramalan, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berasal dari kata ramal. Nah, ramal ini didefinisikan sebagai pasir yang dipakai untuk melihat nasib atau mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi, ramal ini adalah sebuah cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Biasanya di masyarakat Jawa ada buku yang namanya primbon. Nah, juga ada perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya. Yang namanya ramal-meramal, ada banyak jenisnya. Nah, kegiatan meramal itu adalah kegiatan menduga atau menelaah, yang biasanya merujuk pada melihat nasib atau dengan membuka ramal. Nah, meramalkan artinya adalah melihat atau menduga keadaan yang akan terjadi.
Maka kita harus mengetahui definisi dari ramal itu apa. Nah, tadi yang disampaikan bahwasanya meramalkan artinya adalah melihat atau menduga keadaan yang akan terjadi. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mendengarkan atau melihat orang lain yang berusaha meramalkan situasi yang akan terjadi di kemudian hari, itu yang disebut sebagai meramalkan. Nah, sejauh ini dalam bahasa Pali, biasanya istilah ramalan ini merujuk pada kata nimitta, yang artinya adalah tanda-tanda. Karena biasanya kegiatan ramal-meramal ini adalah melihat tanda-tanda yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta, dengan data-data yang terkait, yang saat ini bisa dilihat, untuk melihat atau untuk menduga keadaan yang akan terjadi. Nah, di India pada waktu itu biasanya kegiatan ramal-meramal ini sangat lazim. Bahkan sampai sekarang tradisi ramal-meramal ini menyebar ke berbagai daerah. Termasuk di negara Buddhis pun kegiatan ramal-meramal adalah hal yang umum. Seperti misalnya apa gitu. Seperti misalnya ada ramalan personality yang berkaitan dengan zodiak, atau mungkin membaca garis tangan, mengenai kelahiran, atau tanda-tanda lain. Namun di dunia modern, ramalan bukan hanya hal yang semacam itu, tetapi adalah ramalan sebagai ilmu. Seperti hanya ramalan cuaca. Maka ramalan cuaca ini adalah ilmu untuk mengetahui apa yang akan terjadi, terutama adalah cuaca di kemudian hari. Apakah nanti cuacanya, apakah besok akan hujan atau terang. Nah, kegiatan semacam ini juga disebut sebagai ramalan cuaca. Tentu saja ada perbedaan antara ramalan-ramalan yang berdasarkan dengan zodiak, garis tangan, dan juga ramalan ilmu seperti hanya ramalan cuaca. Tentu saja ada perbedaan mengenai data-data yang terkait. Nah, di zaman Sang Buddha, zodiak, garis tangan, kelahiran, atau tanda-tanda lain sudah sangat umum. Kita melihat seperti halnya kelahiran Sang Buddha, kelahiran Bodhisattva. Ketika itu adalah Pangeran Siddhartha ketika dilahirkan. Kemudian ada beberapa tanda, yaitu dipercaya ada 30 tanda, 32 tanda Mahapurisa, atau tanda-tanda orang agung, yang mana bila itu diramalkan, itu adalah tanda yang luar biasa. Makanya ketika Bodhisattva lahir, atau Pangeran Siddhartha lahir, kemudian Raja Suddhodana mengundang banyak peramal. Bahkan petapa yang paling senior, yang paling diagung-agungkan, pun akhirnya juga datang, seperti petapa Asita. Jadi petapa Asita ini datang dari Himalaya, hanya untuk melihat anak raja. Nah, ketika petapa Asita ini melihat Bodhisattva, itu menemukan bahwasanya Bodhisattva ini memiliki 32 tanda Mahapurisa. Nah, mengetahui bahwasanya Bodhisattva memiliki 32 tanda Mahapurisa, maka petapa Asita yakin kalau Bodhisattva ini akan menjadi Buddha. Makanya ia bergembira. Makanya kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian membaca kisah kehidupan Sang Buddha dari waktu masih Bodhisattva, akan menemui beberapa cerita seperti itu. Yaitu petapa Asita berbahagia kemudian menangis. Kenapa berbahagia? Karena berbahagia
akan terlahir atau akan muncul Buddha yang sangat jarang sekali. Tapi kemudian kenapa Petapa Asita menangis? Karena ternyata Petapa Asita sudah tahu bahwasanya dirinya nanti tidak bisa bertemu dengan Sang Buddha. Karena beliau harus wafat sebelum Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Artinya tidak bisa ketemu dengan Sang Buddha, makanya menangis. Nah, dari situ ada kepercayaan mengenai 32 tanda Mahapurisa. Nah, ternyata 32 tanda ini tidak hanya diterima oleh umat Buddha, tetapi juga sudah menjadi sebuah tradisi yang sangat lama. Para Brahmana sudah mengetahui tentang 32 tanda Mahapurisa ini. Makanya kalau para Brahmana meramalkan orang yang memiliki 32 tanda ini, pasti akan mengatakan, orang ini akan menjadi orang besar. Entah nanti menjadi Raja Cakrawati, atau menjadi petapa yang hebat, atau menjadi Buddha. Nah, ketika Sang Buddha, Sang Bodhisattva, maksudnya, Sang Bodhisattva lahir, pada waktu itu Raja Suddhodana mengundang 108 Brahmana. Nah, para Brahmana tersebut meramalkan apa yang akan terjadi dengan bayi Bodhisattva ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dengan tanda-tanda yang sudah dilihat, Bodhisattva ini akan menjadi orang besar, menjadi raja besar, menjadi Raja Cakrawati, penguasa besar. Tapi juga ada petapa yang mengatakan bahwasanya bayi Bodhisattva ini pasti akan meninggalkan keduniawian, meninggalkan istana, dan menjadi petapa. Maka akan menjadi petapa yang hebat, yang luar biasa. Yang dalam waktu itu, definisi petapa yang sangat luar biasa adalah Buddha. Jadi istilah Buddha itu sudah sangat umum sekali pada waktu itu. Nah, para peramal ini meramalkan bila si bayi ini menjadi umat berumah tangga, maka ia akan menjadi raja besar, Raja Cakrawati. Tapi apabila ia meninggalkan kehidupan keduniawian, menjadi petapa, maka ia akan menjadi Buddha. Tapi dari sekian peramal hanya satu, yaitu Kondanya yang dengan keyakinan, dengan pasti meramalkan bahwasanya ini akan menjadi Buddha. Dan kenyataannya apa? Kenyataannya benar-benar menjadi Buddha. Jadi ini adalah salah satu contoh ramalan yang juga memang terjadi, juga benar adanya. Kemudian ada juga contoh yang lain seperti misalnya anak dari Raja Bimbisara yang pada waktu itu diramalkan bahwasanya akan menjadi musuh ayahnya. Nah, ketika itu diramalkan, maka karena Raja Bimbisara sangat cinta dengan anaknya, tentu tidak ingin membunuh anaknya sendiri. Meskipun beberapa orang menganjurkan bunuh saja, nanti kalau tidak dibunuh akan membunuh kamu gitu. Tetapi yang namanya ayah tetap cinta dengan ayah, dengan anaknya, maka Raja Bimbisara membiarkan hidup anaknya, merawatnya dengan baik, menyekolahkan, memberikan ilmu, mendidiknya, dan ia dikasih nama Ajata satu, yang artinya adalah Ajata itu tidak dilahirkan, satu itu musuh. Jadi bukan musuh yang dilahirkan atau tidak dilahirkan sebagai musuh. Maka dinamakan Ajata satu. Dan kenyataannya setelah besar, karena mendapat pergaulan yang salah, dibujuk oleh orang yang salah, Ajata satu ini menyiksa ayahnya sendiri, hingga akhirnya ayahnya meninggal, hanya demi tahta. Yang pada waktu itu, Pangeran Ajata satu ini dibujuk oleh seorang biku yang bernama Dewadatta. Nah, ramalan ini juga ternyata benar adanya. Kalau Ajata satu akan menjadi musuh ayahnya.
Kemudian ada contoh yang lain seperti halnya anak Raja Pasenadikosala yang diramalkan akan membawa malapetaka. Makanya anaknya kemudian dinamakan sebagai Ahingsaka, yaitu orang yang tanpa kekerasan. Itu tidak, hingsa itu menyiksa atau melakukan kekerasan, ka itu istilah dari orang. Jadi ahingsaka itu adalah orang yang tidak menyiksa atau orang yang tanpa kekerasan. Tapi meskipun demikian sudah dikasih nama yang bagus, kenyataannya ketika ia salah berguru dengan orang setelah dewasa, karena ingin berbakti dengan gurunya, akhirnya ia menjadi pembunuh yang kondang. Yang kemudian ia dijuluki sebagai Anggulimala, karena setiap kali membunuh, ia akan mengambil jari-jarinya sebagai kalung. Nah, maka disebut sebagai Anggulimala. Nah, ramalan tentang hal ini ternyata juga benar adanya. Jadi memang ramalan-ramalan itu memang ada. Dan seseorang yang meramalkan sesuatu memang ada dasar-dasarnya. Kami kemudian menjadi tidak benar karena banyak orang yang meramalkan tetapi tidak sesuai dengan dasar, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hanya demi apa? Hanya demi mendapatkan materi. Makanya ada istilah, ada peribahasa. Kenapa para peramal itu dikatakan sebagai orang pintar? Karena yang datang adalah orang-orang yang tidak pintar. Yang artinya para peramal ini bisa membodohi orang-orang yang datang. Itu kalau peramalnya adalah peramal yang bukan ahlinya. Yang bukan yang tidak menguasai ilmunya. Jadi hanya menebak-nebak saja tanpa dasar. Nah, kalau orang percaya dengan hal itu, makanya orang tersebut dianggap sebagai dibodohi oleh peramal. Nah, ramalan-ramalan ini sesungguhnya menyadarkan kita bahwasannya memang ramalan itu ada benarnya. Apalagi ramalan yang sesuai dengan ilmu seperti ramalan cuaca. Kalau tidak ada begitu, bagaimana nanti misalnya pesawat, bagaimana bisa memprediksi? Bagaimana seorang dokter bisa memprediksi kehamilan? Nah, itu karena ada dasar-dasarnya, ada ilmunya. Maka kalau kita berbicara tentang ramalan, bisa kita kategorikan menjadi dua jenis. Ramalan yang bersifat mistis kah? Atau ramalan yang memang berdasar dengan ilmu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dunia masyarakat, itu banyak sekali peramal-peramal. Nah, biasanya sebelum menjelang tahun baru akan sangat banyak sekali. Mungkin Bapak atau Ibu Saudara sekalian pernah mendengar kemarin di bulan-bulan Desember atau di bulan-bulan sebelumnya banyak sekali ramalan-ramalan yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan atau mungkin memerhatikan, ada memang ramalan-ramalan yang terbukti benar adanya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan berita atau melihat di YouTube, ada ramalan-ramalan yang memang benar adanya. Tetapi, apakah itu memang sebuah kebetulankah atau memang menjadi sebuah ilmu? Kita sekarang kita tidak tahu apa dasar yang ia gunakan sebagai dasar untuk meramal. Karena kalau kita melihat, ada memang orang-orang itu meramalkan sesuatu karena adanya dasar-dasar ilmu, ada fakta-fakta terkait yang bisa dilihat saat ini. Ada juga yang seseorang itu meramal karena ada berkat bantuan dari makhluk-makhluk tertentu. Dan juga yang meramalkan dari firasat atau mungkin yang orang biasa sebut sebagai wahyu atau sebagainya itu. Jadi ada berbagai jenis teknik, ada jenis. Jadi ada ramalan yang dengan membaca tanda-tanda, dengan membaca gambaran-gambaran. Ada juga ramalan yang memang ada dasarnya.
Nah, kalau itu ramalan ada yang bergantung dengan ilmu, pengetahuan, ada dasar-dasarnya, ada faktanya. Tentu kita sebagai umat Buddha boleh saja percaya. Tetapi kembali lagi yang namanya ramalan, itu adalah prediksi, adalah perkiraan. Jadi kalau ditanya boleh atau tidaknya kita mempercayai ramalan, sebenarnya boleh, tetapi jangan sepenuhnya bergantung pada ramalan. Karena apa yang disebut ramalan hanyalah prediksi. Yang apabila prediksi itu meleset, tidak tepat, sangat lumrah. Kan namanya prediksi. Namanya perkiraan. Nah, setiap orang berhak untuk memperkirakan. Setiap orang memiliki hak untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Apalagi kalau orang tersebut dengan dasar-dasar yang ada, dengan data-data yang bisa dilihat saat ini, kemudian memprediksikan sesuatu, tentu sah-sah saja. Tapi kita sebagai umat Buddha, tentu harus bijak di dalam menyikapi ramalan ini. Jadi apakah boleh atau tidak, harus kembali mengenai ramalan jenis apakah itu. Begitu. Nah, sebenarnya yang di dalam agama Buddha yang tidak boleh, yang berusaha untuk dihindari itu adalah hal-hal yang sifatnya adalah tahayul. Hal-hal yang sifatnya tahayul itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang kemudian dianggap ini membawa berkah. Nah, ini banyak sekali umat Buddha yang karena mungkin kurangnya pengetahuan tentang Dharma, maka akan mudah sekali terhanyut atau terbawa pada hal-hal yang sifatnya adalah tahayul. Misalnya dikasih liontin, kamu pakai ini, nanti akan membawa pada keselamatan. Wah, umat Buddha yang tidak punya keyakinan tentang hukum karma, tidak punya pengetahuan tentang Dhamma yang cukup luas, cukup dalam, akan mudah sekali terbawa pada hal itu. Apalagi orang yang mengatakan itu adalah orang yang bisa dibilang orang yang dihormati, orang yang dipercaya. Maka ketika dikasih nasihat seperti itu, langsung percaya begitu saja. Misalnya juga ada tradisi Buddhis, dikasih air, dipercikin air. Supaya ini kamu kasih air. Supaya masalah-masalahmu lenyap. Wah. Nah, umat yang tidak punya keyakinan tentang hukum karma akan mudah sekali terbawa. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri, itu adalah salah satu sugesti yang baik juga kalau itu menjadi hal yang baik yang membuat orang tersebut bisa menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih bahagia karena mendapatkan berkah-berkah. Banyak juga pada waktu itu di India juga banyak sekali hal-hal yang sifatnya tahayul. Misalnya kepercayaan kalau ada tikus yang menggigit pakaian gitu. Itu dipercaya sebagai sesuatu atau tanda buruk. Nah, sifat-sifat hal yang tahayul ini seharusnya yang harus dihindari oleh umat Buddha. Hal-hal yang sifatnya tahayul ini yang harus dihindari. Karena pada waktu itu juga ada namanya kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar. Misalnya, kalau pagi-pagi udah ketemu dengan biku berpindah patah dikatakan sebagai hal yang tidak membawa berkah. Nah, hal-hal yang demikian harusnya tidak dipercaya, tidak diyakini karena itu tidak terbukti kebenarannya. Justru di dalam agama Buddha, kalau kita bisa bertemu dengan seorang petapa, bahkan di pagi hari, kemudian kita bisa berdana makanan, itu adalah sesuatu yang sangat membawa berkah. Ketika kita bertemu saja sudah merupakan berkah. Apalagi kita bisa memberi, bisa berdana. Itu adalah berkah. Makanya ketika Sang Buddha berbicara tentang berkah, berkah yang dikatakan Sang Buddha bukan sesuatu yang sifatnya adalah tahayul. Tetapi ada sesuatu yang bisa dipraktikkan. Nah, dari sesuatu yang dipraktikkan itulah yang sesungguhnya membawa pada berkah. Jadi berkah adalah sesuatu yang kita ciptakan. Nah, umat Buddha
sudah selayaknya meninggalkan hal-hal yang sifatnya tahayul. Karena di dalam sebuah sutta, di Anggutara Nikaya di sana disebutkan beberapa kualitas seorang upasaka yang mestinya dimiliki, kualitas baik. Yang pertama adalah upasaka yang baik adalah upasaka atau umat Buddha yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian ia memiliki moral yang baik, memiliki moralitas. Kemudian ia juga tidak percaya pada hal-hal tahayul dan juga tanda-tanda yang membawa keberuntungan. Dan juga ia percaya pada karma, bukan tanda-tanda tadi. Ia tidak mencari orang luar sebagai tempat untuk menerima persembahan, yang artinya adalah ia percaya atau meyakini Sang Buddha sebagai guru. Tidak menyembah yang lain. Yang lain dalam konteks adalah yang berbeda keyakinan. Tapi tentu saja berbuat baik adalah hal yang baik. Tetapi meyakini, kemudian mencampur adukkan pandangan, itu dapat menjadikan diri kita menjadi bingung akan dhamma yang sejati. Maka dari itu, sifat atau kualitas umat Buddha yang baik adalah umat Buddha yang memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memiliki moralitas, kemudian tidak percaya pada hal-hal tahayul, tetapi percaya pada hukum karma, kemudian tidak mencari perlindungan yang di luar. Yang artinya hanya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Memiliki keyakinan yang kokoh pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu yang menjadikan seorang umat Buddha, upasaka-upasika, sebagai upasaka-upasika yang berkualitas. Diibaratkan seperti hanya upasaka-upasika yang memiliki permata, yang disebut upasaka ratana, dan juga seperti halnya bunga teratai merah, seorang umat awam, upasaka paduma, dan juga upasaka yang memiliki bunga teratai putih, upasaka pundarika, dan lain sebagainya. Sementara yang tidak percaya pada hal ini, tidak memiliki 5 kualitas ini, justru memiliki hal yang sebaliknya, dikatakan sebagai upasaka yang candala, yang boleh kita bilang yang rendahan, atau yang terkotori, upasaka mala. Maka dari itu, kita sebagai Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Buddha yang sejati, yang berkualitas, harus berusaha meninggalkan hal-hal yang sifatnya adalah tahayul. Kembali lagi mengenai boleh dan tidaknya mempercayai ramalan, itu tergantung dari jenis ramalan yang harus dipercayai. Apakah itu ramalan yang berdasarkah? Atau justru ramalan yang tidak berdasar, yang sifatnya adalah metafisik. Kalau itu adalah hal yang berdasar dengan pengetahuan, tidak menjadi masalah. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha, kadang-kadang kan Sang Buddha juga meramalkan bahwa ini akan terjadi seperti ini. Seperti halnya dulu ketika petapa Sumedha bertemu dengan Buddha di Pangkara, bahwasanya kamu akan menjadi Buddha. Itu boleh dibilang, kalau dengan bahasa kita saat ini, itu adalah ramalan. Tapi adalah ramalan yang sifatnya adalah pengetahuan. Kenapa yang disampaikan Sang Buddha itu bukan berdasar pada tanda-tanda, melainkan adalah pengetahuan. Maka prediksi-prediksi kalau itu didasari dengan pengetahuan, itu adalah hal yang baik untuk kita percayai. Tetapi kalau itu adalah ramalan yang prediksi-prediksi yang sifatnya ada tahayul, itu harus kita hindari. Karena yang namanya nasib, yang namanya masa depan kita, yang bisa menentukan hanyalah diri kita. Para peramal hanya bisa mengetahui dengan kondisi saat ini yang terlihat saja. Sementara kedepannya seperti apa, itu tergantung dari kita. Meskipun saat ini mungkin diramalkan bahwasanya kedepannya akan terjadi sesuatu yang buruk, tetapi itu kan bisa diubah dengan sikap dan perilaku kita saat ini.
Kan banyak juga ada orang yang meramalkan bahwasanya kamu tidak akan memiliki umur panjang. Tetapi selama hidupnya ia menjadi memperbaiki diri. Baik secara segi kesehatan ia jaga, dan juga moralitas sering berdana. Maka apa yang diramalkan tadi bisa menjadi berubah. Maka dengan adanya ramalan ini bisa memiliki dua posisi segi negatifnya adalah ketika kita diramalkan negatif, kita akan menjadi sedih dan murung. Tapi segi positifnya, apabila kita diramalkan negatif, kita akan bisa merubah atau memperbaiki diri supaya ramalan buruk tersebut tidak akan terjadi. Dan itu sangat mungkin. Di dalam sudut pandang agama Buddha, itu sangat mungkin untuk mengubah nasib. Karena nasib tidak ditentukan oleh siapapun, melainkan oleh diri kita sendiri. Maka Sang Buddha lebih menekankan untuk mempercayai hukum karma. Kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian percaya tentang hukum karma, maka ketika mendengar ramalan-ramalan seperti itu juga hanya dianggap sebagai tambahan wawasan saja, bukan menjadikan satu-satunya pedoman. Itu hanya sebagai tambahan wawasan atau tanda-tanda yang mungkin bisa kita antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal buruk. Dan apabila itu adalah tanda-tanda yang baik, itu akan menjadi penyemangat bagi diri kita supaya bisa meraih apa yang baik tersebut. Jadi dalam menyikapi ramalan ini harus bijak. Kalau itu adalah ramalan yang buruk, maka seharusnya itu tidak menjadikan diri kita down, tetapi menjadikan diri kita mengubah sikap kita, memperbaiki supaya apa yang buruk tersebut tidak terjadi. Tetapi apabila ramalan itu adalah ramalan yang baik, yang positif, seharusnya itu mendorong kita untuk supaya bisa terjadi seperti apa yang diramalkan. Karena yang namanya ramalan adalah perkiraan. Bisa benar, bisa salah. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha harus bisa bijak di dalam menyikapi hal ini. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan mengenai ramalan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu Saudara sekalian memiliki pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pengalaman yang ingin dibagikan, silakan untuk dibagikan. Nanti kita akan berbincang bersama. Bincang-bincang bersama dengan dasar Dhamma. Ya, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.